Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah seorang pelacur yang di akhir hayatnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, seorang perempuan muda berjalan terseok-seok, seolah sedang menahan rasa letih. Sudah terlalu lama dan jauh, ia menyusuri sepanjang jalan guna mencari sesuap nasi. Menawarkan dirinya kepada siapa saja yang mau membayarnya. Meskipun dengan harga murah, perempuan muda itu terlihat lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Wajah wanita itu kuyu dan lesu karena penderitaannya yang panjang. Perempuan tersebut tidak memiliki keluarga, kerabat maupun sanak saudara. Terlebih lagi, orang-orang yang ada di sekelilingnya menjauhinya. Pada saat mereka bertemu dengannya, mereka akan melengos, menjauhi karena merasa jijik dengan wanita itu. Akan tetapi, wanita itu tidak menghiraukannya, karena ada pelajaran dan pengalaman yang mengajarinya untuk bisa bersikap tabah. Segala ejekan dan makian manusia diabaikannya begitu saja. Ia berjalan dan terus berjalan, seolah tak ada pemberhentian baginya. Perempuan tersebut tidak pernah yakin bahwa perjalanannya akan berakhir. Akan tetapi, dia tetap terus berusaha melenggak-lenggokkan tubuhnya untuk menawarkan dirinya. Namun sepanjang jalan, usahanya itu sia-sia saja. Sementara panas terik matahari terus membakar dirinya. Entah sudah berapa jauh wanita itu berjalan, namun tak seorang pun yang mau mendekatinya. Rasa lapar dan juga dahaga terus menyerangnya. Dadanya terasa sangat sesak dan napas yang terengah-engah karena kelelahan yang teramat sangat. Akhirnya sampailah perempuan itu di sebuah desa yang begitu sunyi. Desa itu sedemikian gersangnya hingga tak ada sehelai rumput pun yang berani tumbuh di sana. Perempuan itu memandang ke arah kejauhan. Sorot matanya nanar melihat kepulan debu yang bertebaran di udara. Kepalanya mulai terayun-ayun, dibalut dengan kesuraman wajahnya yang sangat sayu. Dalam pandangannya, ia melihat sebuah sumur di perbatasan desa yang sepi itu. Sumur itu ditumbuhi rumput dan ilalang yang kering di tepian sumur itu. Kemudian perempuan itu berhenti di pinggir sumur itu dan menyandarkan tubuhnya yang terasa amat lelah. Rasa dahaga yang teramat sangat yang membawanya ke sana. Ia menengokkan kepalanya ke dalam sumur itu. Namun ia tidak menemukan apa-apa di sana. Hanya sekilas air yang memantul dari permukaannya. Wanita itu tampak sangat senang. Namun bagaimana caranya ia mengambil air yang sedikit itu dari dalam sumur yang curam? Perempuan itu berpikir. Lalu, perempuan itu kembali terduduk. Kemudian ia melepaskan stagenya yang mengikat perutnya. Lalu, dibukalah sebelah sepatunya itu, kemudian diikatkan dengan stagen. Kemudian dijulurkannya ke dalam sumur. Ia mencoba untuk mengais air yang hanya terisi sedikit itu menggunakan sepatu kumalnya. Air yang tersisa sedikit itu pun berhasil ia dapatkan. Lalu ia menarik stagenya perlahan-lahan agar air tidak tumpah. Namun tiba-tiba ia merasakan bajunya ditarik-tarik sesuatu dari belakang. Ketika perempuan itu menoleh, ia melihat seekor anjing dengan lidahnya yang terjulur, seolah ingin meloncat ke dalam sumur itu. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang terlihat sangat kehausan itu. Sementara ia sendiri merasa tenggorokannya seakan terbakar karena rasa dahaga yang sangat amat. Sepercik air kotor itu pun kini sudah ada di dalam sepatunya. Ketika ia akan meneguknya, anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih. Sang wanita itu merasa iba kepada anjing itu
Kemudian wanita pelacur itu pun mengurungkan niatnya untuk meneguk air itu. Dielusnya kepala anjing itu dengan penuh kasih sayang. Si anjing memandangi air yang ada di dalam sepatu itu. Lalu perempuan itu memberikan sedikit air ke dalam mulut anjing tersebut. Seketika perempuan itu terkulai lemas sambil tangannya memegang sebuah sepatu yang berisi air. Melihat perempuan itu tergeletak tak bernapas lagi, si anjing menjilat-jilat wajahnya, seolah menyesal karena telah meneguk air yang semula akan diteguk oleh wanita itu. Perempuan pelacur itu benar-benar telah meninggal. Kemudian para malaikat Allah pun turun ke bumi untuk menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Raqib dan Atid sibuk mencatat segala amal baik dan buruk wanita itu. Sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut untuk membawa perempuan itu ke tempat mereka masing-masing. Malaikat Malik ingin membawa perempuan itu ke neraka, sedangkan malaikat Ridwan ingin membawa perempuan itu ke surga. Akhirnya persoalan tersebut mereka hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sudah semestinya pelacur ini mendapat siksaan di neraka, karena sepanjang hidupnya ia menentang larangan-Mu, kata malaikat Malik. Tidak, bantah malaikat Ridwan. Kemudian Ridwan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, bukankah hamba-Mu si pelacur itu termasuk seorang wanita yang ikhlas melepaskan nyawanya daripada melepaskan nyawa anjing yang kehausan, sementara ia sendiri merasa kehausan yang sangat amat. Mendengar perkataan malaikat Ridwan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kau benar wahai Ridwan, wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah ia segera ke surga, aku meridhoinya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana saat mendengar firman Allah itu. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira yang amat sangat. Kemudian malaikat Ridwan pun membawa hamba Allah itu untuk memasuki surga. Kemudian bergemalah suara takbir. Para malaikat berbaris memberi hormat kepada sang wanita, hamba Allah yang sangat ikhlas itu. Cerita ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, yaitu sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harusnya saling mengasihi dan saling menolong. Salah satunya adalah kita harus menyayangi binatang meskipun ia haram. Dan janganlah kita merasa berbangga diri dengan ibadah yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengampun. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon kritik dan sarannya ya. Semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.